Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Elsa di pelajaran PPKN. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa karena segala sesuatunya adalah berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita berdoa, semoga diberi kelancaran dan kemudahan dalam menerima pelajaran pada hari ini. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang masih ingat kemarin terakhir sampai apa? Nah, kemarin kita sudah membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara, mulai dari pembentukan BPUPKI sampai usulan-usulan dari para tokoh yang mengusulkan tentang usulan dasar negara. Hari ini kita akan membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, setelah Panitia 9 dibentuk, lalu membuat Piagam Jakarta, selanjutnya apa? Panitia 9 menyampaikan hasilnya pada sidang BPUPKI kedua. Sidang BPUPKI kedua berlangsung tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Di situ khususnya membahas tentang pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau sidang BPUPKI pertama itu membahas tentang perumusan Pancasila, sidang BPUPKI kedua lebih lanjutnya membahas tentang hukum dasar. Nah, setelah sidang BPUPKI kedua bulan Juli, pada tanggal 7 Agustus BPUPKI dibubarkan karena dianggap tugasnya sudah selesai untuk merumuskan persiapan kemerdekaan Indonesia. Lalu digantilah dengan yang namanya PPKI atau Dokuritsu Yunbi Inkai. Di PPKI, ketuanya adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Di situ Insinyur Soekarno mulai optimis bahwa sebentar lagi Indonesia akan merdeka karena Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun, tanggal 14 Agustus 1945, kalian pernah dengar namanya bom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, tanggal 14 Agustus itu Jepang dibom oleh sekutu. Akhirnya Jepang menyerah pada sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Nah, Jepang aja kalah di sana. Masa masih menjajah Indonesia? Akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok di situ adalah para pemuda sudah mendengar bahwa Jepang itu kalah terhadap sekutu. Berarti Indonesia harus segera diproklamasikan. Berarti Indonesia segera merdeka. Akhirnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik ke Rengas Dengklok dan didesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah persiapan itu, mulai dari membuat proklamasi sampai rapat-rapat kecil untuk segera memproklamasikan Indonesia, akhirnya tanggal 17 Agustus 1945, sebentar lagi ya, minggu depan kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia akhirnya merdeka. Lalu bagaimana dengan dasar negara kita? Padahal Indonesia merdeka tetapi Pancasila belum disahkan. Kemarin sidang BPUPKI yang pertama belum ada hasil. Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta belum disepakati semuanya. Nah, akhirnya tanggal 1 hari setelahnya, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama. Perlu diperhatikan kalau BPUPKI itu kan badan buatan Jepang dan masih ada anggotanya yang orang Jepang. Jadi masih ada campur tangan orang Jepang. Tetapi kalau di PPKI itu keseluruhannya adalah
warga negara Indonesia. Jadi tidak ada campur tangan Jepang di PPKI. Ini sudah merdeka ya, tanggal 18 Agustus. Hasil dari sidang PPKI itu adalah yang pertama, ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar. Yang kedua, suatu negara pasti harus ada pemerintahannya. Dipilihlah presiden dan wakil presiden. Di situ Insinyur Soekarno sebagai presidennya dan Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Saya rasa kalian semua sudah hafal ya, bahwa presiden pertama kita adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Bapak Muhammad Hatta. Dan hasil yang ketiga yaitu presiden pasti tidak akan bekerja sendirian, butuh pembantu presiden gitu ya. Maka dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang tugasnya adalah membantu presiden sementara. Nanti akan dibentuk sebelum dibentuk lembaga-lembaga negara yang lainnya. Maka pertama setelah merdeka, sidang PPKI yang pertama itu membentuk KNIP. Nah terus katanya judulnya penetapan Pancasila. Lah Pancasilanya di mana? Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kalian baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, itu ada rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Biasanya kalau hari Senin kita upacara, itu mendengarkan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi karena sekarang masa pandemi seperti ini, kita sudah jarang upacara. Tetapi bolehlah kalian buka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kesimpulannya, Pancasila itu disahkan tanggal 18 Agustus 1945 saat sidang PPKI yang pertama. Tetapi sekarang saya minta kalian untuk mengamati, agak kepotong ini, bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alinea keempat dan pada Piagam Jakarta yang pernah saya buka di sini. Nah, di sini alinea keempat. Kemudian, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ada perbedaan di situ. Jadi sila pertamanya pada Piagam Jakarta diusulkan seperti itu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Padahal kita tahu Indonesia adalah negara yang multikultural dengan beragam budaya dan agama yang ada di Indonesia. Tetapi kenapa di sini disebutkan hanya Islam? Tetapi kalau kita baca Pancasila yang sekarang, sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Itulah perubahan yang ada di sidang PPKI pertama. Jadi ada para tokoh yang mengusulkan bahwa kenapa di sini hanya disebutkan Islam padahal Indonesia ini beragam dan perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya diperjuangkan oleh umat Islam saja. Maka nilai yang pertama kita junjung di sini adalah semangat toleransi, nilai toleransi dari para pejuang bangsa. Akhirnya disepakati bahwa sila pertama Pancasila bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, demikian tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Minggu depan kita akan latihan soal-soal terkait dengan perumusan dan penetapan Pancasila sebelum kita melanjutkan ke semangat pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Oke, seperti biasa jika ada pertanyaan silakan hubungi saya secara pribadi di nomor WA saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.